Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang memori hierarki, yaitu di bagian storage. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita sudah lihat bahwa memori itu dari sudut pandang mesin itu tidak lebih dari deretan byte aja ya. Jadi sebenarnya dia hanya deretan byte. Tapi dalam implementasinya, kalau kita lihat secara sistem, itu tidak sesederhana itu ya. Memori itu adalah eh, satu bagian dari rangkaian sistem yang membentuk sistem memori. Ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan melihat bagaimana interaksi ya antara elemen-elemen dalam eh, sistem memori itu, atau kita sebut nanti memori hierarki ya, jadi yang disebut memori hierarki, itu bagaimana mereka saling berinteraksi dan saling berkaitan. Gitu. Untuk bagian pertama ini kita akan lihat dari high level dulu, yaitu di bagian storage ya, secara teknologi dan tren kita akan lihat secara high level aja, tidak terlalu detail. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran umum ya. Memori yang paling kita kenal mungkin adalah ini ya, random access memory atau RAM gitu. Di mana-mana kita dengar RAM, di laptop, di smartphone ya. Memorinya berapa? Maksudnya RAM-nya berapa? Ya, jadi RAM itu uh, secara sejarahnya ya itu dulu didesain sebagai satu chip gitu. Jadi chip-chip ini kalau misalkan dirangkai akan menjadi RAM-nya itu. Kita masih bisa lihat kalau misalkan teman-teman lihat potongan RAM apa kepingan RAM di laptop ya, itu kan ada beberapa chip gitu ya yang dipasang di situ. Nah, itulah bagian yang membentuk memorinya. Nah, di RAM ini ada yang disebut sel, yaitu eh, unit yang paling mendasar dari RAM ini itu namanya sel. Di mana satu sel ini akan menyimpan satu bit ya gitu. Kemudian RAM ini juga ada yang kita kenal dengan static RAM dan ada juga yang dikenal dengan dynamic RAM ya, SRAM dan DRAM. Kita akan lihat nanti. Jadi SRAM dan DRAM kalau dibandingkan kira-kira seperti ini. Ya, kita lihat SRAM itu jumlah transistor per bit. Jadi untuk satu bit dia menggunakan lebih dari satu transistor gitu. Bisa 4 atau 6 ya, banyak transistor untuk satu bit. Ini efeknya udah langsung terlihat ya, efeknya pasti akan mahal ya. Lebih mahal pasti pada DRAM ya. Untuk satu bit aja pakai multiple transistor. Tapi access time-nya ya itu kita lihat. Ini bukan speed ya teman-teman. Ini satu kali, ini 10 kali. Artinya time 10 kali ini berarti lambat, slow. Berarti kecepatan SRAM itu 10 kali kecepatan DRAM. Ya. Ini untuk waktu dia hanya butuh 1, ini butuh 10. 10 kali lebih cepat kira-kira. Apakah dia membutuhkan refresh? Ini maksudnya tegangan ya, voltage, tegangan diberikan. Kalau SRAM itu nggak perlu. Kalau di RAM dia harus dikasih tegangan terus. Kalau misalkan nggak dikasih tegangan, maka ya memorinya hilang. Apakah dia butuh error correction? Di RAM ya pasti perlu. Kalau SRAM perlu tapi tidak sekritikal atau tidak apa namanya seperti di RAM gitu ininya kebutuhannya ya tidak terlalu butuh. Nah costnya ini SRAM itu kira-kira 100 kali ya. Jadi sangat mahal ya teman-teman. Makanya aplikasinya ini dampak implikasi ke aplikasinya. Aplikasi SRAM ini untuk cache biasanya, cache memory. Ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sedangkan di RAM itu biasanya untuk main memory ya. Ya untuk RAM yang kita sebut RAM itu ya ini di RAM gitu ya untuk buffer dan lain-lain. Nah, baik di RAM dan SRAM ya, dua-duanya itu kita sebut sebagai kategorinya masuk volatile memory. Volatile memory ini harus dikasih power, teman-teman. Ya. Beda ini beda dikit dengan yang tadi ya, dibedakan dengan yang tadi kebutuhan refresh atau enggak. Ya. Refresh itu maksudnya setelah dia nyala, dia harus dikasih tegangan terus enggak gitu. Kalau SRAM enggak usah, enggak perlu. Kalau di RAM iya. Tapi tetap dua-duanya butuh uh, apa namanya? Tegangan gitu, butuh power ya. Butuh power untuk bisa menyimpan memorinya gitu. Kalau misalkan powernya dimatikan, ya memorinya hilang ya, lose information kalau power off. Nah, ada yang namanya non volatile. Non volatile. Non volatile ini dia kalau udah disimpan memori di situ ya, maka dia akan tetap ada walaupun powernya itu sudah dimatikan.
gitu. Ini yang kita sebut biasanya ROM ya, read only memory ya, read only memory. Jadi ROM sendiri juga ada, jadi ada RAM, ada ROM. Ini ROM. ROM sendiri juga ada macam-macam yang sudah berkembang selama 30 tahun lebih mungkin ya. Itu yang kita pakai sekarang banyaknya di sini. Flash namanya, flash memory. Flash memory ROM. Di mana kita bisa menghapus, kalau yang dulu itu kalau dihapus harus menghapus semua gitu. Kalau sekarang kita bisa menghapus secara parsial, jadi sebagian aja ya. Jadi istilahnya di block level. Jadi bagian mana yang mau kita hapus, bagian ini kayak gitu ya. Tapi ROM ini dia punya kekurangan, yaitu dia terbatas berapa kali bisa dipakai, bisa disimpan dan dihapus. Ya, setelah contohnya misalkan ini ya, 100.000 gitu. Setelah ratusan ribu kali dipakai, maka dia kemampuan menyimpan memorinya akan menurun. Ya, kualitas memori yang disimpan akan mulai berkurang. Itu makanya kalau teman-teman beli yang flash memory seperti ini, misalkan kayak di flash disk ya, setelah dia dipakai terus, kalau udah ratusan ribu kali ditimpa datanya ya, dipakai, dihapus, itu lama-lama kemampuannya akan mulai berkurang, kualitas penyimpanannya, ya, data yang disimpan di situ. Nah, kegunaan non volatile memory ini itu contohnya untuk menyimpan firmware, ya, eh, misalkan seperti BIOS. Ya, jadi kalau teman-teman nyalakan laptop kan dia keluar BIOS dulu pertama kan, bisa masuk BIOS kan. Itu walaupun nggak ada hard disk, masih bisa nyala tuh BIOS gitu. Mungkin kan dulu kita ngeliat ini disimpannya di mana gitu kan, hard disknya belum dipasang, udah ada BIOS, ya disimpannya di sini, di ROM ini, gitu. Ya, begitu juga untuk controller untuk hard disk, terus untuk network gitu ya, terus untuk VGA dan lain-lain. Kemudian contoh non volatile lagi penggunaannya ya untuk memori, di penyimpanan di misalkan di smartphone kita. Ya bagian pakai smartphone, ya kan? Kan tadi ada RAM, kemudian ada storage-nya nih, berapa giga, 16 giga, 64 giga, sekarang udah yang 128 giga, 256 giga dan seterusnya. Ya. Jadi memori penyimpanan. Ya, jadi ada memori RAM dan memori ROM. Memori penyimpanan nih misalkan di smartphone kita tuh. Itu ROM, ya. Di laptop juga sekarang udah pakai SSD, itu juga modelnya seperti itu, non volatile. Kemudian ya jadi kan kalau kita simpan di hard disk atau di HP kita, contoh ya tadi yang non volatile, kalau HP-nya dimatikan, pas kita nyalain lagi kan memorinya masih ada kan? Ya karena dia read only memory itu, non volatile. Dan bisa dipakai juga untuk cache. Ya, kita lihat nanti di memori hierarki. Secara umum hubungan antara CPU dengan memori ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan tuh penghubung ya antara eh, CPU ke memori maupun ke controller dan ke yang lain itu menggunakan yang dinamakan bus ya. Bus ini sebenarnya adalah ya koneksi ya, kabel gitu yang membawa data dan sinyal kontrol ya. Jadi ada sistem bus, ada memory bus ya. Ini contohnya kalau sistem bus itu yang membawa dari CPU ke input output bridge. Input output bridge ini controller yang akan menghandle input dan output keluar dari sistem. Gitu. Seperti misalkan kalau di komputer itu kan ada uh, untuk input tuh misalkan menggunakan keyboard ya, keyboard, mouse ya. Nah, itu dihubungkan dari sini ya. Input output bridge itu terhubung ke CPU dengan sistem bus. Sedangkan untuk terhubung ke main memory itu melalui memory bus. Seperti namanya bus ya, seperti bus bisa membawa penumpang, ya penumpang di sini adalah data gitu. Jadi bus ini bisa digunakan oleh bermacam-macam perangkat. Ini contohnya kalau misalkan proses read memori ya, misalkan ini load, kita mau load operation, kita sudah lihat sebelumnya kalau ada move Q A ke RAX ya. Berarti kita mau pindahkan dari A ini ke RAX. Maka pertama dia akan mengakses alamat dulu kan,
akses alamat dulu. Jadi CPU mengakses alamat A, ya, itu diberikan ke memory bus nih, ya, memory bus ini. Kemudian si main memory ini itu akan membaca A dari memory bus, maka dia cari alamat yang tadi A di memory bus ini kan memory busnya. Itu alamat A di mana? Oh, alamat A di sini. Isinya apa? Isinya X. X ini kemudian ditaruh lagi di bus untuk dikirim ya. Dikirim ke CPU. Ya, kirim ke bus ini tanda panahnya kan. Itu yang biru ini. Baru kemudian CPU dia membaca lagi ya nilainya tadi X yang ini kan dibaca dari busnya. Ya, dibaca dari busnya baru diisikan ke register RAX sebagaimana instruksi. Kebalikannya, kalau tadi itu CPU membaca atau read, sekarang ini CPU mau write, ya, nulis. Jadi misalkan komennya seperti ini, move Q RAX ke A, nah, alamat nih ya, address. Jadi CPU pertama dia taruh alamat A ya di busnya ini, kemudian si memori itu akan membaca alamat A ini, ya, kemudian dia tunggu, dia disiapin dulu nih alamatnya di sini, ya, couplingnya, dia tunggu datanya untuk datang, nanti mau diisi ke sini. Ya, datanya ada di sini kan, nih, ya RAX ini kan yang mau dipindahin. Kemudian CPU menaruh datanya di bus, ya, mulai ditaruh di bus, kemudian dibawa terus ya sampai ke memory bus ini. Ya, ini memory bus. Gitu. Kemudian si main memory itu membaca dari memory bus yang tadi apa isi datanya. Oh, isi datanya Y. Oke, isi datanya ditaruh di coupling yang sudah disiapkan tadi. Alokasi memori alamat yang sudah disiapkan. Ya, sesuai instruksi move dari RAX ke A. Ini salah satu ilustrasi perangkat storage ya untuk menyimpan yang cukup bersejarah. Ya, ini hard disk model lama ini, hard disk model lama yang masih pakai piringan ya, pakai platter istilahnya. Ini komponen-komponennya ya. Di sini ada konektor untuk ke motherboard. Terus kemudian di sini poros berputar. Jadi ini piringan ini berputar ya. Berputar. Terus platter ini dia ada beberapa susun tuh. Ada beberapa susun dan masing-masing ini nanti dia akan menyimpan data ya. Jadi bit-bit ini nanti disimpan di sini. Nah, jadi ini ada lengan yang akan meletakkan sensor. Sensornya itu ada di sini nih, di ujung dari lengannya, ya. Nah ini bergerak nih, ya. Jadi ini bergerak secara mekanik, gitu. Bergerak secara mekanik. Bagian sini ini elektroniknya, ada firmware, ya. Jadi firmware itu kayak semacam komputer kecil yang mengatur kerja dari si storage ini, gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, karena ini mekanik ya, ini kan gerakan armnya mekanik, jadi pasti aksesnya itu akan lebih lambat dibandingkan DRAM dan SRAM yang tadi kita bahas. Nah, cara kerjanya si hard disk ini, jadi kan dia kan piringan. Piringan itu ya platter gitu istilahnya. Itu bagian atas dan bagian bawahnya itu bisa menyimpan memori. Jadi bukan hanya bagian atas saja, tapi bawahnya juga bisa. Dan dia kalau dilihat dari atas seperti ini, ya ini gambar lihat dari atas, spindle ini poros tengahnya untuk muter, itu setiap bagian ini itu kita sebut track. Jadi satu lingkaran ini ditunjukkan tanda panah di sini. Satu lingkaran itu track namanya. Dan setiap track ini ada yang namanya sektor. Ya, jadi setiap track itu ada bagian yang terputus gini ya, ada gap. Ya, ini satu sektor. Satu sektor ini nanti akan nyimpen sebagai storage. Kalau dilihat dari samping kira-kira seperti ini. Jadi permukaan untuk menyimpan itu bagian atas dan bawah ya. Jadi kalau ada 3 susun, maka ada 6 permukaan ya. Atau karena dihitungnya dari 0 sampai 5 ya. Jadi
6 itu dihitung dari surface permukaan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Atas dan bawah. Nah, kapasitas disk ini bisa dihitung biasanya dalam orde giga, dan sekarang ini yang lama ya. Ini kita belajar sejarahnya. Kalau sekarang udah tera ya, udah sampai terabyte. Gitu. Tapi yang giga juga masih banyak dijual sekarang. Hard disk misalkan 500 giga, ya, 250 giga, dan seterusnya. 1 tera, gitu ya. 1 tera sama dengan 1000 giga kurang lebih. Gitu. Jadi dari gigabyte, ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah marketing sih ya. Karena kan harusnya dia itu 1 gigabyte itu lebih pembulatan, lebih ke pembulatan dari 1 miliar byte. Ya, harusnya kan hitungannya 2 pangkat berapa gitu ya, bukan 10 pangkat. Tapi ya ini supaya kelihatan lebih besar gitu. Nah, yang menentukan kapasitasnya itu, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, namanya recording density. Ya. Jadi, berapa banyak bit yang bisa disimpan dalam 1 inch segmen dari track. Kemudian track density, ya, jadi ada berapa track yang bisa disimpan dalam 1 inch segmen. Segmen radial, berarti yang muter. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, areal density. Ya, ini area ya. Jadi berapa banyak bit per inch kuadrat. Gitu ya. Karena bentuknya sirkular, ya. Jadi partisi-partisi di hard disk ini, di platternya ini biasanya dibagi menjadi zone atau zona, ya. Disebut recording zone. Di mana satu zona itu memiliki ada beberapa sektor ya, beberapa sektor, beberapa track, dan seterusnya. Karena dia sirkular, tentu diameter yang di luar, yang di sini, lebih besar daripada yang di sini kan. Makanya yang di luar itu bisa lebih banyak jumlah sektornya, ya. Jumlah tracknya juga akan lebih banyak daripada yang bagian dalam. Nah, makanya kita gunakan rata-ratanya, ya, average number dari sektor track ketika menghitung kapasitas. Nah, ini cara penghitungan kapasitasnya seperti ini. Kapasitas itu jumlah berapa byte per sektor dikali rata-rata berapa sektor per track dikali berapa track per permukaan dikali berapa permukaan per platter dikali berapa platter per disk. Ya. Nah, ini ada contoh. Kalau misalkan diketahui ada 512 byte yang bisa disimpan dalam satu sektor dan ada 300 sektor dalam satu track rata-ratanya. Kemudian ada 20.000 track per permukaan dan ada 2 permukaan per platter ya, misalkan atas bawah. Kemudian ada 5 platter, 5 susun. 5 susun gitu per satu disk. Maka kalau dihitung kapasitasnya adalah 30 GB. Ini ilustrasi pembacaan hard disknya ya, oleh sensor yang ada di ARM tadi. Jadi ini dilihat dari atas, berputar ke arah sini, platternya ya. Kemudian tengah ini ada spindle, spindlenya muter nih. Tuh, spindlenya berputar, ya. Kemudian kan ini ada track-track ya, ada berapa track nih, ada beberapa track. Dan setiap track ini bisa dibaca oleh ARM. Ya, sensor yang ada di ARM-nya, ini dia bisa pindah. Pindah dari track yang ini, dia baca track yang ini, keluar. Dia bisa baca track yang di dalam, jadi bisa pindah-pindah. Gitu. Nanti sambil muter, ini juga bisa pindah untuk mempercepat pembacaan. Kalau dilihat dari samping seperti ini, ya, jadi ARM-nya itu bisa baca di bagian atas, bisa baca di bagian bawah. Ya. Kalau ada banyak, ya ARM untuk bacanya, sensornya juga ada banyak. Gitu. Ini ilustrasi lagi. Kalau dilihat dari atas ya, tadi ya. Jadi satu permukaan dibagi menjadi beberapa track, kemudian setiap track dibagi menjadi sektor. Ya, satu sektor. Nah, kita lihat nih. Jadi kalau misalkan head-nya ditaruh di sini, ya, maka terus kemudian berputar ke arah sini, ya, ke sini. Terus kemudian
jadi head ini armnya ya. Ini ada sensor di sini nih. Ini armnya. Dibaca dari sini gitu kan. Nah ini berarti dia siap-siap mau baca sektor yang biru ini. Kemudian kan sektor biru berputar ya. Ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Dia ke sini. Ini sudah selesai dibaca. Ya. Nah di lawannya, kita lihat nih ada sektor merah. Misalkan ini yang request untuk dibaca selanjutnya. Nah itu nanti akan berputar, kemudian si armnya lihat posisinya dia mundur, mundur ke ujung untuk baca, karena di merah ini ada di ujung. Mundur ke ujung, siap-siap baca yang merah. Kemudian ini sudah selesai membaca yang sektor yang merah ini. Nah, jadi ini kira-kira proses ya pembacaan dan di sini kita bisa lihat eh, latensi atau delay dari pembacaan itu ya karena dia harus berputar dulu. Ya makanya ada rotational latensi. Ini yang membuat storage itu jauh lebih lambat dibandingkan uh, memori akses di RAM atau di SRAM. Akses time dari hard disk ya, kalau kita hitung itu adalah total jumlah dari waktu rata-rata untuk proses seek ya atau mencari. Ya. Kemudian waktu rata-rata proses rotation ketika dia berputar, putaran itu. Kemudian waktu rata-rata untuk transfer, pembacaannya sendiri. Ya, jadi ada 3 komponen nih, seek time, rotational latency dari putarannya dan transfer time. Ya, transfer time itu ya pembacaan si sensor itu sendiri butuh waktu untuk baca gitu. Jadi ini nyarinya di mana, muter untuk sampai ke tujuan dan waktu pembacaan. Contohnya misalkan diberikan rotational rate-nya 7.200 rpm ya. Bahkan kalau yang model lama itu biasanya 5.400 rpm, lebih lambat bahkan ya. Kemudian average seek time-nya 9 millisecond dan jumlah average sector per track-nya 400, maka bisa dihitung totalnya kira-kira sebesar 13 millisecond ya. 13 millisecond, 13,02 millisecond. Gitu. Yang perlu diperhatikan, ini dari angka ini kita lihat yang paling komponen yang paling lama itu adalah seek time ya. Seek time-nya itu adalah paling lama. Kemudian rotational time. Jadi seek time dan rotational time itu paling kontribusi kepada waktu akses ya. Akses time-nya gitu. Tapi kalau udah dapat lokasi sektornya di mana, maka dia pembacaannya itu selanjutnya hanya butuh waktu yang sangat singkat. Kayak gini kan 13 ini cuma tambah 0,02 millisecond. Ya, jadi yang penting dapat lokasi sektornya di mana gitu. Kalau udah dapat, pokoknya semua bit yang di sektor itu ntar langsung terbaca gitu. Bisa diasumsikan tidak butuh delay lagi gitu. Ordenya ini kalau dibandingkan cukup jauh bedanya ya. Kalau di DRAM itu uh, butuh waktu sekitar 60 nanosecond. Ya, ini millisecond loh. 13 millisecond. Berarti kan sekitar 13.000 ya nanosecond. Bandingkan dengan DRAM itu 60 nanosecond. Jauh sekali. Apalagi kalau SRAM. Ya. SRAM itu hanya 4 millisecond. Sorry, 4 nanosecond. Gitu. Jadi harddisk itu sekitar 40.000 kali lebih lambat ya. Dan beribu-ribu kali lebih lambat daripada DRAM. Gitu. Jadi makanya harddisk ini kapasitasnya besar. Jadi dia gunanya beda dengan RAM. Gitu. Dimana dia punya kekurangan dalam hal access time, delay, tapi dia jauh lebih murah. Jadi kita bisa membuat kapasitasnya lebih besar. Nah, itu sejarahnya ya, harddisk. Nah, kalau dalam perkembangannya, itu harddisk sekarang menggunakan yang dinamakan dengan logical disk block. Gitu. Jadi dia menggunakan abstraksi ya dari geometri fisik itu. Sehingga dia menggunakan blok-blok secara logik ya, 0, 1, 2 gitu. Dan ini mapping antara logical block dengan physical sektornya ya. Itu dikontrol oleh disk controller namanya. Jadi ada firmware-nya ya. Nah, sehingga nanti yang di request itu tinggal logical block-nya aja. Logical block ini langsung dipetakan. Surface mana, track berapa, sektor berapa. Gitu. Misalkan logical block 1 itu ada di mana. Surface yang keberapa, track yang keberapa, sektor berapa. Gitu.
Karena penggunaan logical block ini, makanya ada perbedaan ya kalau teman-teman lihat antara maximum capacity yang teoretik, secara teoretik bisa dipakai, dan formatted capacity. Kalau kita format hard disk kan nggak sampai semuanya bisa dipakai ya. Nah, itu karena ini, karena penggunaan logical block ini. Kalau dilihat dari jalur datanya, ya, si hard disk ini masuk di input-output bus. Ya, nanti lewat I/O bridge. Jadi nanti I/O bridge ini dia terhubung dengan I/O bus. Ya, I/O bus ini nanti ke apa namanya? Ke monitor ya lewat GPU, ya, kemudian USB controller untuk mouse, keyboard, input ke komputer, termasuk juga disk controller. Ini yang mengontrol si hard disk. Proses membaca memori di hard disk ini mirip dengan proses membaca ke main memory yang tadi kita sudah lihat. Jadi CPU dia meletakkan alamat ke bus ya, dalam hal ini I/O bus, yaitu nanti akan dicocokkan ke alamat di atau lokasi di hard disk ini. Setelah itu, disk controller ya dia akan membaca dari sektor mana tuh lokasi yang di hard disk, dan dia melakukan akses langsung ke memori, namanya direct memory access. Ini DMA ya. Jadi dari situ dia langsung akses main memory ini, langsung ke RAM. Baru setelah DMA itu sukses, si disk controller ini dia mengontak si CPU ya. Mengontak CPU dengan interrupt gitu. Dengan interrupt bahwa ini sudah selesai proses pembacaan. Teknologi storage yang kita gunakan sekarang ya sudah lebih banyak ke solid state disk. Jadi udah berkurang tuh penggunaan hard disk yang pakai platter tadi. Sekarang kita lebih ke SSD gitu. Nah, ini juga cara kerjanya mirip dari segi hubungan dengan CPU dan memori. Dia lewat I/O bus. Kemudian nanti ada flash translation layer dan masuk ke flash memory. Gitu. Di dalamnya dia ada yang dinamakan unit-unit namanya block dan page. Di mana page ini itu adalah yang menyimpan datanya ya. Jadi satu page ini bisa menyimpan beberapa kilobyte sampai beberapa ratus kilobyte. Sedangkan satu blok itu bisa menyimpan bisa puluhan sampai ratusan page, sorry. Jadi bisa ada page 0 sampai page berapa gitu, 32, 64 dan seterusnya. Gitu. Nah, si page ini hanya bisa ditulis lagi kalau bloknya sudah dihapus. Ya, jadi sekali menghapus itu, sekali melakukan, kalau kita mau timpa data ya, maka yang dihapus itu blok ini. Satu blok ini maka semua terhapus nih. Terhapus semua yang kuning ini, baru bisa page ini diisi. Gitu. Nah, blok ini setiap dihapus, maka dia akan mengalami degradasi kualitas gitu. Jadi kalau udah beratus ribu kali dihapus, nanti dia lama-lama tidak bisa menyimpan data dengan baik, atau bahkan mungkin tidak bisa dipakai lagi blok ini, udah mati blok yang ini. Gitu. Sehingga makanya si flash memory itu solid state disk ini dia punya umur yang kadang lebih pendek daripada kalau pakai teknologi hard disk platter yang tadi. Tapi kelebihannya SSD ini ada di performa, ya, kecepatan menulis data dan membaca data jauh di atas hard disk. Ini model yang lama juga sebenarnya, ya. Dia bisa 500 megabyte per second, di sini 470 megabyte per second gitu ya. Kemudian ada average sequential read time-nya 50 mikro. Ya, ini 60 mikro. Sudah jauh di atas yang tadi ordernya masih mili ya. Kalau di hard disk ya tadi masih mili. Kalau ini sudah order mikro, puluhan mikro. Bahkan mungkin udah mikro kalau yang udah sekarang udah lebih canggih lagi. Jadi SSD ini lebih efisien dalam kecepatan akses karena tentu saja tidak ada mechanical part. Ya, tidak ada motor dan aktuatornya. Tapi kekurangannya dia bisa jadi lebih rentan ya terhadap degradasi kualitas gitu. Cuma makin ke sini perkembangannya juga cukup pesat ya, jadi kualitasnya bisa semakin ditingkatkan, apa namanya, wear out
duration-nya bisa dibikin makin lama gitu. Dan secara umum semua perangkat gadget ya sekarang semua sudah pakai SSD ya. Sudah pakai SSD. Di server, di laptop gitu, itu sudah pakai SSD rata-rata sekarang. Karena kemudahannya ini dalam eh, mengakses ya, tidak perlu perangkat mechanical dan jadinya juga lebih kecil ya, lebih tipis, lebih ringan, itu enak untuk perangkat portable. Nah, poin terakhir yang ingin saya angkat di pembahasan ini adalah gap ya dalam konteks speed, kecepatan dari CPU dan memori gitu ya. Memori ini termasuk RAM, termasuk hard disk gitu ya, termasuk SSD, ya itu semua memori lah. Dia bukan CPU kan, tempat penyimpanan alamat address yang tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat trennya itu semakin jauh gapnya gitu ya. CPU semakin cepat. Memang ada perkembangan dalam teknologi storage dan memori, dia bisa semakin cepat. Tapi CPU juga berkembangnya semakin cepat juga gitu. Sehingga gap ini eh, cenderung ada terus dan bahkan semakin jauh gitu ya. Nah, disinilah makanya eh, konsep hierarki memori itu diperlukan ya. Jadi kita tahu CPU yang paling cepat, kemudian ada RAM ya, kemudian hard disk yang paling lambat ya. Ya di antara hard disk dan RAM itu ada solid state ya, ada flash ini, memori gitu. Sehingga kalau kita memahami ini kita bisa mengoptimalkan bagaimana transfer data gitu yang reliable dan optimal dari konteks sistem ya, dari paradigma sistem. Karena kan nggak mungkin semuanya kita pakai memori yang sangat cepat ini, misalkan di RAM semua mahal kan gitu. Harus dikombinasikan dengan SSD misalkan gitu. Tapi nanti seberapa banyak alokasinya, nah itu kita harus uh, memahami ya supaya bisa mendesain sistemnya. Ada satu konsep yang bisa menjembatani gap kecepatan akses dari CPU dan memori ya, itu yang dinamakan dengan locality. Ya. Ini juga kalau kita mendesain sistem ini harus dioptimalkan dan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian penjelasan singkat mengenai memory hierarki bagian pertama, yaitu mengenai storage. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.